teman-teman kita akan membahas berbagai hal tentang perpajakan, baik yang lagi viral atau mungkin tentang peraturan-peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, pada kali ini kita akan bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya saja berkompeten di bidang perpajakan. Nah, untuk itu kita akan sambut Kakanwil DJP Jawa Timur 2, Ibu Agustin Vita Halo Avanti. Mas Arif, halo Sobat Pajak, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia selalu, dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2023 ini memberikan situasi yang lebih baik buat kita, sukses, sehat, dan lebih berprestasi. Amin. Alhamdulillah Ibu kabarnya sehat-sehat ya. Alhamdulillah Mas Arif. Nah, untuk itu kita sudah, seperti yang Ibu Vita bicarakan tadi, kita sudah di tahun yang baru. Ini tahun 2023 berarti dengan era yang baru. Kita sudah melewati tahun 2022 yang penuh lika-liku sebenarnya. Dan sudah dicabut PPKM-nya. Dan sudah sama dicabut Pak PPKM-nya. Presiden. Jadi kita sudah Ya. bisa kemana-mana gitu Bisa ya. Sudah kemana-mana. lebih enak. Nah, Bisa lebih aktif, benar lebih bisa aktif, berusaha, lebih berkontribusi leluasa. ya, Ya. benar. Jadi udah enak lah gitu ya di tahun 2023 ini. Semoga kita bisa menyusun kembali strategi-strategi di kedepannya seperti itu. Nah, kawan pajak, untuk itu kita akan membahas tentang, sebelum jauh membahas lebih dalam tentang perpajakan, mungkin masih banyak di sini Bu, kawan pajak yang belum memahami sebenarnya pajak itu apa sih. Mungkin pernah sering mendengar tentang bayar pajak, ini bayar Iya. pajak, dikit-dikit kena pajak, tapi pajak itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin di sini Ibu Vita bisa menjelaskan pajak itu apa sih Bu? Betul Mas Arif, kalau di dunia nyata saya ke pasar atau berkomunitas dengan lingkungan rumah saya sering ditanya, Ibu kok sekarang dikit-dikit dipajakin ya, Ya benar. beli sepeda motor dipajakin, pajak naik, kemana-mana ada pajak. Sebetulnya apa sih pajak itu ya? Kalau boleh disampaikan, pajak itu dipisahkan dua Mas Arif. Pajak pusat dan daerah. Pusat dan daerah Ya, itu. pusat itu diatur dikendalikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau daerah ya pemerintah daerah Pemerintah masing-masing. daerahnya. Ya, tentunya kami akan menyampaikan pajak pusat. Pajak pusat itu ada 3 ya, PPH, PPN, PBB. Ya. Nah, pajak itu apa sih sebetulnya? Pajak itu adalah kontribusi wajib yang dilakukan secara memaksa berdasarkan undang-undang, nanti pemanfaatannya untuk kemakmuran kita bersama, untuk pembangunan negara kita. Ada yang menarik Mas Arif, kalau boleh disimpulkan ada 3 hal. Pertama, kontribusi wajib, ini adalah kewajiban bayar pajak sebagai warga negara. Iya. Kedua, dipaksakan karena dasarnya undang-undang. Nah, dipaksakan itu. Dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, kalau nggak bayar pajak kena denda. Nah, ini yang mungkin yang ditakutkan. Iya, yang ketiga bahwa ini nanti untuk kemakmuran kita bersama. Dan satu, maaf, ada tambahan satu, tidak ada kontribusi imbal balik langsung. Secara langsung. Iya, ini bedanya dengan pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak daerah contohnya restribusi. Kita membayar restribusi sampah, otomatis sampah di rumah saya diangkut dong, dibersihkan. Langsung bersih gitu ya. Kalau bayar pajak ini nggak kelihatan. Jadi kontribusi langsungnya apakah saya bayar pajak serta merta saya ingin jalan di rumah saya rapi? Belum. Jadi tidak langsung, karena Pak ini dikelola secara nasional, didistribusikan nanti secara nasional. Nah, satu hal yang menarik saya mau sampaikan pada sobat pajak, ini ada fenomena. Nah, apa ini? Bahwa kalau membayar pajak itu kayaknya wajib ya, karena tadi didenda nih enggak bayar, lapor ataupun tidak bayar didenda. Benar. Nah, ini ada fenomena nih, 10 tahun yang lalu waktu maraknya UMKM. Saya pernah ada disampaikan bahwa orang membayar pajak itu bukan lagi kewajiban. Bukan lagi kewajiban. Bukan kewajiban, jadi tidak ada yang dikhawatirkan, tapi adalah hak. Adalah hak. Hak. Nah, ini menarik kan pajak. Bisa jadi kok pajak kok jadi hak gitu ya. Padahal kan pajak itu kan kewajiban, itu gimana Ibu? Gini, jadi ada pendapat kalau bayar pajak itu artinya bahwa penghasilan saya di atas rata-rata. Benar. Karena kalau bayar pajak itu kan ada batas penghasilan tidak perlu bayar pajak. Atau PTKP. PTKP. Nah, penghasilan tertentu kalau sekarang 54 juta ya. 54 juta setahun. Berarti kalau saya bayar pajak di atas itu dong. Saya lebih punya pride, punya
apa ya, kemampuan saya lebih bagus, penghasilan saya itu menjadi suatu hal yang menarik ketika orang menyampaikan saya berhak loh bayar pajak karena saya tidak perlu dikasihani, penghasilan saya lebih dari rata-rata. Itu menarik banget itu Mas Arif. Jadi saya ingin sampaikan pada sobat pajak, kapan Anda merasa berharga, kapan Anda merasa bangga punya penghasilan. Jadi boleh dong punya NPWP dan bayar pajak. Artinya Anda di atas rata-rata. Wah, luar biasa ini teman-teman, jujur saya ini merinding loh mendengar cerita bahwa ketika kita mempunyai pola pikir bahwa pajak itu bukan sebagai kewajiban, tetapi pajak itu sebagai hak, itu sebenarnya memang tidak terpikirkan sebenarnya. Oh iya, ternyata bisa pajak itu sebagai hak. Maka nanti ketika kita akan melakukan kewajiban kita itu, kita tidak berat lagi gitu, Pak. Bahwa Betul. ada pride tersendiri Ada sebenarnya. kebanggaan sendiri bayar Kebanggaan, pajak. benar. Maka saya sudah mampu, boleh dong saya nyumbang Eh, negara, bantu negara, seperti itu Bu ya. betul. Luar biasa sekali teman-teman untuk insight yang diberikan oleh Bu Agustin Vita Avantin, atau kita sebut Bu Vita ya. Boleh Bu kita, Vita saja biar ya. lebih akrab sudah. Nah, Bu, mungkin tadi kita udah tahu pajak itu ternyata pengertiannya seperti ini, dan tadi bisa pajak itu bisa sebagai hak itu Bu ya, sebagai. Ya, Nah, mungkin sebenarnya pajak itu fungsinya apa sih Bu sebenarnya Bu? ya, kalau dilihat fungsi pajak itu sebetulnya ada 4 ya. Ada 4 Bu. Pertama untuk mengatur budgeter, untuk anggaran. Anggaran ya. Budgeter untuk mengatur, untuk distribusi pemerataan dan alokasi. Namun saya menarik itu bahwa pajak itu lebih banyak saya tekuni dari mengatur dan anggaran. Mengatur dan anggaran. Iya, sebetulnya ada 4, tapi saya lebih fokus kedua hal Fokus kedua. ini. Karena kalau mengatur jelas ya, mana yang dipajak, mana enggak. Contohnya UMKM, dulunya 1%. Benar. Sekarang karena diatur supaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan, jadi 0,5%. 0,5% saja. Terus penghasilan yang dulu PTKP-nya segini, sekarang jadi kalau orang penghasilannya 5 juta belum harus bayar pajak. Tidak perlu bayar pajak dulu. Tidak perlu bayar pajak Tidak dulu. perlu pajak kalau penghasilannya 5 juta. Nah, itu fungsi mengatur. Begitu juga anggaran, bahwa pajak itu dikolek untuk mendanai pembangunan. Pembangunan. Ya, peran pajak itu sangat luar biasa ya. Sangat penting Bu. Saya mencatat di tahun 2017 peran pajak itu hampir 83% dari APBN total. 83%. Total dana yang kita butuhkan untuk pembangunan itu tahun 2017 sampai 83%. Itu sangat besar ya Bu. Besar sekali. Sangat besar. Nah, sekarang mungkin sudah mulai ada kemandirian, sudah mulai kemampuan dari daerah-daerah yang sudah otonomi daerah itu berkembang. Sekarang peranan pajak itu sekitar 75 lah. 75. Sudah mulai turun tapi karena tetap, daerah mampu sudah mampu. Tapi ya. tetap 71 jumlah yang sangat besar ya. Sangat ya 2/3 ya 2/3. dari kebutuhan dana di Benar pemerintahan ini disumbang oleh para pembayar pajak. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang kawan pajak, fungsi pajak itu sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Bayangkan misalnya negara ini adalah rumah kita, dan masyarakat di dalamnya itu adalah warga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mempercantik rumah tersebut atau menambah fasilitas di rumah agar kita hidupnya lebih nyaman, maka dari itu kita membutuhkan pajak di dalamnya untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Makanya itu ya. harus berubah menjadi hak. Maka itu harus berubah jadi hak. Benar sekali ya. Aku berhak mempercantik rumah. Benar sekali. Kalau saya pengen rumah saya makin bagus nih gitu. Ya, jadi saya beli perlengkapan-perlengkapan yang membuat kita nyaman seperti itu ya. Mungkin orang pengen rumahnya lebih jelek. Benar sekali. Nah, jadi kita sudah mengetahui tadi pajak itu apa, fungsi pajak itu apa. Nah, mungkin teman-teman pengen mengetahui Bu, di tahun 2023 ini, nah tahun sebelumnya kan kita tercapai Bu ya penerimaan itu Bu ya. Tercapai, dan alhamdulillah kita sudah bukan hanya tercapai, malah melebihi ya, melebihi target yang ditentukan. Nah, untuk kedepannya itu kalau misalnya ini seandai-andai Bu, kalau misalnya target pajak itu tidak tercapai, itu efeknya itu apa sih Bu bagi negara? Terima kasih Sobat Pajak, saya mau sampaikan. Kalau negara ini butuh untuk membangun, untuk mendanai kegiatan, butuh dompet. Butuh dompet, nah. Pasti di awal tahun itu ada APBN nih, ya, yang dirilis bahwa tahun 2023 aku butuh 3.061 triliun untuk proses pembangunan. Nah, yang ditargetkan dari penerimaan ya, selain pajak dan semuanya penerimaan, karena sekarang itu ada PNBP, ada cukai, ada pajak ya.
katakanlah tinggal 2.500. Berarti yang 561 itu diperoleh dari mana? Kalau kita sudah dianggarkan 2.500 target perpajakan ya, selain pajak tadi ada bea cukai dan segala macam, tidak tercapai. Padahal tadi kita sudah merencanakan hutangnya cuma 560. Nah, kalau tidak tercapai berarti hutangnya lebih tinggi. Nambah, Bu ya. Lah iya dong. Jadi sebetulnya tanggung jawab ke depan, masa depan bangsa ini pada kita semua. Jadi jangan disalahkan kalau utangnya nambah, kalau kita tanpa banyak berbuat, tanpa kita membayar pajak dan patuh pada pajak, bagaimana kita bisa mandiri? Karena kalau direncanakan terus tidak tercapai, pastinya kita nambah utang. Benar sekali. Nah, itu adalah kita semua yang berperan, bukan pemerintahan saja. Pemerintahan mengatur, mengadministrasikan, tapi bahwa bagaimana pembangunan ini didanai dari kita semua. Dari kita semua. Jadi sebenarnya pajak itu dari kita untuk kita, benar Bu. Jadi kalau misalnya kemampuan pajak kita itu kuat, meningkat, jadi APBN kita itu makin kuat, Bu. Makin kuat dan kita mandiri. Lebih Tidak mandiri. perlu utang, bahkan mulai nyicil utang kan. Nah, tahun 2022 ini kemarin, sebagian utang sudah terbayar karena sudah pajak kita terbayarkan. surplus. Surplus sekitar 250 triliun. Berarti kita mulai bangkit gitu ya. Mulai bangkit. Dan ini momen yang bagus ya. Momen yang bagus karena Indonesia kaya, punya komoditas yang betul-betul berdaya. Artinya ketika pandemi semua negara terganggu ekonominya, Indonesia malah mendapat keuntungan gain dari komoditas sawit, batu bara, nikel yang adanya di Indonesia. Cuman ada di kita itu nilai lebih kita. Nilai lebih kita, sehingga tahun ini orang lain, negara lain maksud saya, sedikit collab. Kita malah surplus penerimaan pajaknya. Ini yang harus disyukuri dan mestinya masyarakat sudah bisa belajar ya. Karena waktu pandemi kemarin vaksin gratis. Benar. Pengobatan yang kena COVID gratis itu dari mana? Dari uang pajak. Dari pajak. Nah, artinya pajak itu juga untuk rakyat, untuk kita bersama, kemakmuran kita bersama, dan untuk pemerataan. Yang nggak punya duit, COVID gratis. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang benar. Jadi kalau APBN kita kuat, kita dapat menghadapi hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Kita kan siapa tahu kita nggak ada yang duga, Bu ya. Betul. COVID itu datang. Kapan selesainya. Kalau misalnya dompet kita kuat, itu kita bisa menghadapinya gitu, Bu ya, dengan lebih baik seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya, Ibu ya, untuk kedepannya di tahun 2023 itu bahwa adakah misi-misi visi misi khusus dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan dilakukan di 2023 ini? Ya, terima kasih Mas Arif. Sekalian ini saya sampaikan pada Sobat Pajak ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang lagi reform. Reform memperbarui diri dari sistemnya, perbaikan sistem, juga peraturannya, juga SDM-nya ditingkatkan, di-upgrade. Nanti bahwa mulai tahun 2024 akan berlaku Kortex ya. Kortex itu perbaikan sistem di perpajakan. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bahwa semua orang yang punya penghasilan harusnya bayar pajak dong. Benar sekali. Supaya adil dan kita gotong royong untuk mendanai pembangunan. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah selain reform tadi ya, perbaikan sistem dan lain sebagainya, adalah amanah. Mengamankan rencana penerimaan supaya tahun ini kita juga lebih mandiri lagi. Kalau bisa utang semakin habis kan, semakin dibayar semakin habis seperti tahun kemarin. Nah, ini salah satunya adalah dampaknya pada bagaimana sih meningkatkan kepatuhan supaya setiap orang itu yang punya penghasilan bayar pajak adalah validasi NIK KTP, nomor induk KTP itu, nomor identitas yang penduduk itu NIK ya, dengan NPWP. Tapi jangan disalahartikan bahwa serta-merta yang punya KTP, punya NIK itu harus bayar pajak. Jadi umur 17 belum punya pekerjaan, bayar pajak. Enggak lah, kita nggak perlu panik seperti itu. Nah, jadinya NIK itu sudah integrasi sama NPWP sehingga kita tidak perlu kemana-mana bawa NPWP. Sudah cuma satu aja. Satu, bahkan rencananya ya kita berharap ke depan ya semua identitas, kalau BPJS ada nomornya,
Askes ada nomornya, asuransi ada nomornya, asuransi yang pemerintahnya. Itu nanti akan tertampung di situ Jadi semua. single identity, Bu. Betul, single identity number. Jadi orang bawa nomor 1 aja enak. Udah bisa Itu bisa kemana-mana. Nah, ini akan dimulai 1 Januari 2024. 1 Januari 2024. Wah, waktunya tinggal setahun lagi, Bu. Harus mulai sekarang kita belajar validasi ya. Silakan Sobat Pajak mulai memvalidasi NIK-nya, menyamakan, memadankan dengan NPWP. Kalau nggak bisa, silakan datang ke kantor pajak. Jadi nanti teman-teman sudah tidak perlu bingung, Bu. Nanti saya ngafal macam-macam nomor HP sendiri aja nomor HP nggak inget, nanti udah nambah nomor NPWP, nomor KTP lagi. Jadi cukup satu nomor saja, nomor KTP, apalagi itu sangat berguna, Ibu. Jadi misalnya bagi yang PJKA itu ya, pulang Jumat kembali Ahad itu kan sering ikut kereta api, itu pasti udah hafal nomor KTP. Jadi dompet itu jadi semakin ringan, Bu ya. Semakin berkurang ringan. Kartunya. Isi duit aja. Isi duit aja yang banyak seperti itu ya, teman-teman. Nah, Bu, biasa di awal tahun itu biasanya kan masyarakat, orang-orang itu membuat resolusi, Bu. Saya nih di tahun 2003 itu pengen diet, pengen nurunin berat badan biasa gitu ya. Misalnya saya pengen lebih cakep gitu ya. Wah, tapi kayaknya susah juga, Bu, kalau pengen cakep. Nah, mungkin Ibu Vita sendiri mungkin mempunyai resolusi-resolusi di tahun 2023 mungkin terkhusus untuk Kanwil DJP Jawa Timur 2 ini, Bu. Mungkin resolusi apa, Bu, yang akan Bu Vita lakukan? Kalau maunya saya banyak ya, tapi kita harus fokus supaya bisa dijalankan tuntas dan selesai. Yang pertama tentunya saya ingin sih ya di Kanwil DJP Jatim 2 ini semakin dikenal masyarakat. Pelayanan harus lebih meningkat. Dan ada tax minded, orang tidak takut ke kantor pajak. Itu yang benar sekali. Senang ya. Jadi kita harus mengedukasi SDM kita supaya lebih ramah, lebih memberikan pelayanan, memberikan edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Yang kedua bahwa kita juga harus menangkal berita-berita yang tidak baik. Hoax gitu ya? Hoax. Ya. Seperti contohnya nih, saya baru baca kemarin ada teman saya yang telepon, Bu Vita, katanya orang yang punya penghasilan 5 juta harus bayar pajak. Nah, ini kita masuki tahun politik loh. Jadi kita harus waspada yang kayak begini, harus kita perhatikan. Ini harus kita edukasi ke masyarakat, kita sampaikan. Nah, yang kedua bahwa kalau saya berprinsip semua orang yang punya penghasilan harus membayar pajak, saya harus melakukan kegiatan yang namanya kewilayahan. Ya, jadi setiap KPP di wilayah kami, di wilayah Jatim 2 harus mengenali wajib pajaknya tingkat wilayah. Jadi tidak yang bayarnya besar yang kita kenal, yang kita layani, tapi di semua wilayah itu harus kita kenal wajib pajaknya dan kita berikan layanan. Bagaimana masyarakat diajak bergotong royong tadi ya, perubahan kewajiban menjadi hak itu kita sampaikan. Benar. Supaya semua orang bangga dong, terbuka wawasannya. Dan yang terakhir tentunya kita mensukseskan reform. Sebelum kita mengakhiri podcastnya, mungkin Ibu Vita mempunyai pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kawan pajak ini. Terima kasih Mas Arif. Sobat Pajak, tahun 2022 sudah lewat. Sekarang 2023. Artinya di awal tahun itu, ayo kita mulai sesuatunya dengan yang baru, yang baik. Untuk para wajib pajak ini, sebentar lagi kita akan ada batas pelaporan SPT tahunan. Untuk orang pribadi tanggal 31 Maret. Untuk wajib pajak badan hukum 30 April. Senyambang masih awal tahun. Ayo kita mulai kolek bukti-bukti pelaporan kita, mulai kita hitung berapa penghasilan saya selama tahun 2022. Kalau ada kesulitan dalam mengisi SPT, karena sekarang sudah digitalisasi, hubungi kantor pajak terdekat. Bayar dan lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Oke, tetap stay tune di YouTube Kanwil DJP Jawa Timur 2. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update informasi tentang perpajakan.